Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lina. Ini kedua ketentuan 130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang ke-10, teks klasifikasi. Nah, untuk penjelasan teks klasifikasi atau data, teks klasifikasi adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Nah, pada dasarnya, model penerima sebuah input mencari pola dari data pelatihan lalu menentukan kelas yang paling baik. Dalam pembelajaran mesin, tugas ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti termasuk kategori apa. Contohnya itu email atau spam, atau dalam email itu spam atau bukan spam. Kemudian sentimen teks itu bisa positif atau negatif. Nah, kemudian gambar bisa kucing atau anjing. Nah, untuk kelebihan teks klasifikasi dasar itu yang pertama mudah diterapkan. Artinya banyak algoritma dasar seperti logistic regression atau naik bias yang cepat dilatih dan digunakan. Nah, untuk yang kedua itu akurasinya tinggi untuk pola teratur. Nah, jika fitur itu disiapkan dengan baik, modelnya itu dapat memprediksi kelas secara konsisten. Nah, yang ketiga dapat digunakan pada berbagai jenis data teks. Nah, seperti angka, gambar, suara, semuanya bisa memungkinkan. Nah, yang keempat, skala baik. Itu cocok untuk dataset kecil maupun besar. Nah, yang kelima, interpretasi mudah atau terutama model dasar. Nah, model seperti logistic regression masih bisa dijelaskan alasan prediksinya. Nah, untuk kekurangan teks klasifikasi itu yang pertama itu tidak cocok untuk masalah yang tidak memiliki kelas yang jelas. Artinya beberapa data itu sebenarnya lebih tepat diprediksi sebagai nilai kontinu atau regresi. Nah, kualitas itu sangat bergantung pada pelatihan. Nah, jika dataset itu bias, hasilnya juga bias. Nah, yang ketiga itu fitur kompleks, memerlukan praproses yang kuat, terutama pada teks dan gambar. Selanjutnya, sulit menangani hubungan fitur yang sangat kompleks, seperti model dasar itu tidak sekuat model deep learning. Yang kelima, overfitting. Jika fitur terlalu banyak atau data terlalu sedikit, model mudah hanya menghafal data. Ini saya akan mempraktikkan, akan menjelaskan dulu. Nah, ini adalah teks klasifikasi sederhana atau sentimen, positif atau negatif, menggunakan logistic regression agar prediksinya itu lebih akurat. Untuk yang pertama itu kode yang ini itu untuk mengklasifikasikan apakah sebuah kalimat itu bertanda positif atau negatif. Nah, kemudian di dalam datasetnya itu ini adalah bagian penting. Itu saya buat yang pertama itu yang di atas itu kalimatnya positif, yang kedua itu kalimatnya negatif. Artinya kayak senang itu kan positif, bahagia itu kan positif, kecewa itu kan negatif, marah ini juga negatif. Nah, ini saya selanjutnya memberikan label. Yang pertama itu ada positif, positif, positif. Yang ini itu dikategorikan labelnya negatif. Nah, untuk selanjutnya yang pertama itu menggunakan font vectorizer. Nah, bagian ini itu mengubah teks itu menjadi angka. Modelnya itu hanya bisa membaca angka ya, bukan huruf. Seperti aku kecewa itu sama dengan aku itu 1, kecewa itu 1.
Yang kedua itu latih model. Ini itu kan saya menggunakan model red. Modelnya itu logistik regression. Artinya model ini tuh cerdas dibanding seperti Naiz Bayes. Dia juga bisa menangkap hubungan antar kata sehingga hasil prediksinya itu bisa lebih akurat. Ini sama ada keterangan seperti ini. Kemudian prediksi kata baru. Ini kalimat ujinya. Aku sangat kecewa hari ini. Nah, itu karena datasetnya itu sudah lengkap, kemudian modelnya itu langsung mengenal kata seperti kata kecewa, itu sebagai sentimen negatif. Ini kan yang seperti ini. Ini kalimat uji. Nanti akan menampilkan hasil kalimat ujinya dan hasil prediksinya. Saya coba dulu. Ini kan kalimat ujinya. Aku sangat kecewa hari ini. Untuk aku sangat kecewa hari ini bukan masuk kategori negatif. Maka hasil prediksi sentimennya itu negatif. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.